Kita akan melanjutkan dengan formula baru. Kalau kemarin kita sudah mempelajari rumus if, kemudian memprotek sel dengan F4, kemudian rumus-rumus biasa, kemudian ada if gabungan and dan or. Nah, hari ini kita akan menambah fungsi baru yaitu fungsi string yang akan kita gunakan di sini sama lookup. Kemudian nanti kita akan belajar mengurutkan data dan membuat grafik. Oke, ini kita nggak ngetik juga, jadi ada file mentahnya yang kita download dulu. Ini saya unduh. Jadi nanti kita download latihan 3, lalu kita buka. Nah, filenya seperti ini ya. Oke, ini mentah. Jadi pertama mungkin akan lebih enak kalau kita buat garis-garisnya. Biasanya sih saya menyarankan membuat garisnya terakhir. Tapi karena ini sudah ada datanya, jadi akan lebih enak kalau langsung kita buat garisnya. Oke, ini ada 3 tabel sebetulnya. Tabel yang pertama adalah tabel utama di sini. Ini tabelnya sampai kolom M. Kita buat garis-garis. Setelah diblok, kita buat garis ada di bagian menu home. Kemudian ada yang sedikit gambar border ya. Nah, ini diklik panahnya untuk memilih yang all border. Nah, kalau sudah begini, kita rapikan. Yang judulnya kita beri warna, supaya kelihatan aja ya. Ini untuk memperindah aja sih. Kemudian, nah saya biasanya itu tidak suka kolom 1, kolom A itu ada isinya. Jadi ini saya sisipkan. Saya geser 1 kolom supaya paling pojok itu yang kolom A-nya kosong gitu ya. Nah, caranya adalah di blok, letakkan pointer selnya di kepala kolomnya, di huruf A-nya di sini ya. Lalu setelah berubah panah kecil, kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita mau sisipkan. Caranya adalah klik kanan itu mengaktifkan shortcut, kemudian pilih insert. Nah, begini, jadi dia akan bergeser. Kemudian ini supaya lebarnya tidak terlalu besar, kita sempitkan. Gini ya. Kemudian kolom A ini terlalu lebar, kita kecilkan juga. Kemudian kolom B, sebetulnya datanya kecil, cuma nama kolomnya besar, jadi ini kita lebarkan dulu, nggak apa-apa. Cara melebarkannya ini juga sama. Oh jangan, ini kecil ya. Kemudian ini dulu deh, daftar kumpulan nilai kita tengahkan, kita blok selebar kolom, lalu pilih menu atau klik merge and center di sini. Mas semuanya masih di menu home ya, merge and center. Nah supaya dia di tengah ini. Kalian Ya. Kemudian yang judul 2 baris itu kan sebetulnya dia satu kolom nih, satu sel gitu ya. Jadi ini kita gabung supaya garisnya itu nggak mengganggu. Ini kita gabung begini, lalu merge and center. Nah, jadi dia di tengah-tengah. Kode pengampu juga sama, ini di blok dua sel itu ya, merge and center. Kemudian ini juga merge and center. Ini juga biar aja itu begitu, nanti kita rapikan. Kemudian SKS juga harus satu-satu ya, semester. Kemudian nilai merge-nya ke kanan. Jadi ini nilai angka, nilai huruf, nilai bobot. Ini di merge ke kanan ya. Kemudian yang ini kelas 2 baris di merge. Kemudian ini pengampu 2 baris di merge. Kemudian ini jenis mata kuliah kolom M, merge center, keterangan juga. Nah, sudah kalau begitu ini lalu diblok terus ditengahkan. Kalau ini tengah-tengah di kolom, yang ini tengah-tengah baris, diklik lagi. Nah, klik 2 kali supaya dia di tengah-tengah gitu ya. Sekarang kita rapikan nih. Kode pengampu itu sebetulnya bisa kita sempitkan segini. Nah, supaya tidak terlalu lebar tabelnya. Kemudian, tapi itu judulnya nggak kelihatan Bu, harusnya kode pengampu gitu ya. Ini bisa kelihatan nanti. Kita coba ini saya buat menjadi kode. Nah, caranya begini. Jadi formatnya sel yang di situ tuh dibungkus. Masuk tempatkan pointer selnya di kepala kode pengampu, lalu klik kanan. Kemudian pilih format sel. Jadi ini mengatur selnya ya, mengatur format selnya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Ada 5 tab di dalam dialog format sel. Kali ini kita pilih yang alignment dulu.
Jadi tabnya itu ada tab number, ini untuk pengaturan angkanya, mau dibuat desimalnya pakai koma, pakai titik, terus mau dikasih rupiah gitu, itu di sini. Atau mau dibuat format tanggal gitu ya. Itu di sini. Nah, tab yang satunya alignment atau perataan. Nah, kita pilih yang ini. Maaf. Kemudian di bawah ini ada text control. Kita pilih klik wrap text gitu. Sudah? Oke. Nah, terus begini. Jadi kode dan pengampu bisa turun ke bawahnya gitu ya. Jadi ini tinggal kita lebarkan seperlunya. Yang kolom D juga sama nih. Ini harusnya kode mata kuliah gitu ya. Nah, karena formatnya sama, kita tidak perlu memformat lagi. Kita contoh aja formatnya kode pengampu. Ini diklik, jadi kita mengcopy formatnya. Caranya mengcopy adalah klik icon kuas, diklik, lalu mau dipuaskan kemana? Dikuaskan ke sini. Nah, disapu. Gitu. Ini juga sama nama mata kuliah. Kita pilih kode mata kuliah atau kode pengampu ya. Lalu diklik gambar kuas, lalu sapukan ke sini. Nah, masih kurang lebar, berarti tinggal dilebarkan. Sedikit, supaya muncul. Itu. Ini lagi yang seperti itu. Ini ada jenis mata kuliah, ini juga sama nih. Copy format. Kuas, taruh sini. Nah, ini kurang lebar, tambahkan dikit. Ini juga sama, keterangan mata kuliah. Kita ngopi di sini formatnya. Klik gambar kuas, sapukan di sini. Nah, sudah keterangan mata kuliah. Sudah agak rapi ya. Berikutnya, tulisan ini, 3 ini, jumlah SKS, indeks prestasi, dan keterangan, ini seharusnya di bawah kode mata kuliah. Di bawah nama mata kuliah. Jadi ini kita pindah. Caranya ini di blok, lalu potong, cut. Penting, diklik, kalau sudah jadi putus-putus begitu, geser ke sini, ke nama mata kuliah. Paste. Klik. Nah, gitu. Karena nanti jumlah SKS ada di sini. Gitu ya. Oke, tabel utamanya sudah manis. Ini semesternya kita kecilkan. Berikutnya ini ada tabel bantuannya. Sama di blok, kasih kotak-kotak. Kemudian yang kepalanya ini dikasih warna beda. Biar kelihatan ya. Ini juga tabel. Apa nih? Gue Roro ya? Berapa dia? 27. 27. Cakep nih. Terus minum. Kamu beli buah nggak? Ya aku susuk saya sih. Oke. Nah, sudah, sekarang baru kita isikan. Oke, kita mau mulai mengisikan kolom-kolom yang kosong itu ya. Yang pertama, kita isikan yang gampang dulu yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengisi angka, kolom nilai angka. Nilai angka itu adalah diisi berdasarkan nilai huruf di sini. Kalau nilainya A, oh ya sebentar, ini sebetulnya ada petunjuk pengisiannya. Kita coba lihat dulu ya, petunjuk pengisiannya itu di Sinau. Mana tadi ya? Nih, tunjuknya di sini nih. Di-download dulu supaya kita bisa melihat tunjuknya. Nah, kita mau mengisi yang kolom angka. Ya, kolom angka diisi menggunakan if berdasarkan kriteria dari kolom huruf dengan ketentuan A itu 4, B itu 3, C 2, D 1 dan E 0. Nah, sekarang kita isikan di sini ya. Fungsinya dengan menggunakan if. If itu digunakan kalau sel yang akan kita isikan itu mengandung kondisi. Artinya tidak berlaku untuk semua data gitu ya, tapi milih-milih. Kalau A 4, kalau B 3 gitu ya, maka itu pakai if. Oke, sama dengan if lalu kurung buka begini. Begitu kita melakukan atau mengetikkan kurung buka, Excel itu akan memberi tahu bahwa format if itu seperti ini gitu ya. Nah, berikutnya yang kita eksekusi adalah yang berwarna biru tua. Atau kalau di komputer yang lain mungkin warnanya hitam, bukan biru. Tapi yang jelas dia lebih tebal gitu ya. Logical test itu adalah
ketentuannya apa ini yang dipakai sebagai patokan gitu. Yang sebagai patokan yang mau mengisikan angka itu huruf di sini. Jadi arahkan ke sel yang berisi angka A. Nanti masuk ke sininya adalah H5 gitu ya. Dan dia akan kedip-kedip gitu. Kemudian kita baca lagi, if H5 isinya A, berarti kalau di rumus Excel isinya itu kita tulis sama dengan A. Nah, karena A itu huruf, kita beri petik saat kita menuliskan A. Gitu ya. Jadi kenapa dipetik? Itu kalau datanya huruf. Tapi kalau datanya angka, maka langsung sama dengan apa gitu. Atau kalau datanya berisi rumus, langsung dituliskan rumusnya gitu ya, nggak pakai petik. Jadi yang pakai petik hanya kalau dia string, huruf. Oke, lanjut ya. If sel H5 isinya A, maka kalau di tempat saya, makanya itu titik koma. Jadi pemisah argumen di komputer itu beda-beda ya. Di tempat saya kebetulan titik koma. Mungkin saja di tempat Bapak Ibu, Mbak Mas, koma. Jadi sambil diperhatikan di komputernya masing-masing. Ini titik koma. Nah, begitu kita menulis titik koma, maka yang tebel pindah geser nih, pindah sebelahnya di value if true. Artinya, kalau kondisi ini dipenuhi, maka kita tulis hasilnya di sini. Jadi kalau H5 itu isinya A, maka di sini kita isi 4. Gitu ya. Sudah, titik koma. Nah, value if false, kalau tidak kan masih ada B, C, D, E. Jadi if lagi. If H5 sama dengan B sekarang, maka di sini kita isi 3. Titik koma. Value if false lagi. Apa yang kita isikan di sini kalau kondisinya isinya bukan A, bukan B. Nah, masih ada C, D, E. Jadi masih if lagi. If H5 sama dengan C, maka di sini kita isi 2. Titik koma lagi. Masih ada 2 kondisi yang belum dituliskan, yaitu D sama E. Berarti kita masih if lagi. If H5 sama dengan D, maka di angka sini kita isikan 1. Titik koma. Sudah A, sudah B, sudah C, sudah D. Yang belum diisi adalah E. Karena E itu pilihan terakhir, tidak ada yang lain. Nah, jadi kalau tinggal 1, kita nggak perlu if lagi. Langsung saja dituliskan. Nilainya apa kalau E? Oh, kalau E itu 0. Gitu. Jadi yang terakhir nggak pakai if ya. Langsung nilainya. Nah, tutupnya sebanyak membuka. Jadi sebanyak if. Kalau if-nya 4, maka tutupnya sebanyak 4. Ini. Gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak perlu dipusingkan dengan berapakah jumlah kurungnya. Misalnya nih ya, saya ngetiknya cuma 1. Nanti Excel itu akan memberitahu, akan memberitahu kurungmu kurang nih. Gimana? Mau tak betulkan? Gitu. Dia akan begitu. Ini ya saya enter. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Kamu ditemukan kesalahan yaitu kurungnya kurang. Yang betul harusnya begini. Mau dikoreksi? Iya, yes aja. Masuk dia. Gitu ya. Jadi langsung ditutup sekali aja enter udah. Nanti Excel akan memberitahu yang benar seperti apa gitu ya. Nah, kalau sudah begini kita kopikan ke bawah. Masih ingat cara ngopinya? Kita letakkan tanda plus hitam. Jadi plusnya sampai jadi hitam kecil ya. Diletakkan di kanan bawah, kemudian di drag ke bawah, sorot, digeret ke bawah gitu. Nah, gitu. Ya, A4, C2, D1, B3. Ada pertanyaan? Yang tadi gimana, Bu? Yang E itu langsung, jadi dia nggak pakai if. Tapi misalnya pakai if, tetap boleh, nggak apa-apa. Jadi misalnya begini, ini kan sampai D1 ya, kurang E kan, pakai if juga bisa, nggak apa-apa. If H5 isinya E, maka di sini isinya 0 gitu. Ini boleh, tetap tidak salah. Di Excel juga benar. Tuh, benar kan? Itu. Jadi if-nya boleh 5, boleh 4. Jadi artinya sebetulnya yang terakhir itu tidak
diberi if juga boleh. Itu sama kayak pilihan misalnya begini. Kita punya pilihan 3, punya permen 3 ditawarkan ke 3 anak kecil. Orang pertama tuh masih punya 3 pilihan, dia bisa memilih dari 3 ini. Lalu setelah yang satu dipilih, anak kedua dia masih bisa memilih 2. Ada 2 yang bisa dipilih. Nah, terus dia milih salah satu. Anak terakhir dia nggak punya pilihan. Jadi dia nggak bisa ditanya mau yang mana gitu, nggak bisa. Jadi ya udah anak yang terakhir itu menerima sisanya. Nah, rumus if juga begitu. Kalau kita punya 5 if kan A, B, C, D, E ya, maka setelah kita sampai di kriteria nomor 4, yaitu D, maka yang terakhir sudah pasti E. Jadi yang E, if ini, nah gini nih, ini nggak ditulis nggak apa-apa. Langsung ke, kalau E itu nilainya berapa? Kalau E nilainya 0, jadi langsung 0 begini, boleh. Ini juga betul kalau saya enter. Tuh, tinggal di enter lagi. Gitu ya. Jadi Saya B-nya kok 0 ya, Bu? apanya? Nilainya itu, Bu. Yang mana? Yang huruf B itu kok 0, Bu? Yang B, coba perhatikan di sini. Dicek sudah benar belum? H5 sama dengan apa namanya? B petik terus koma 3 ada nggak? Ada, Bu. Ada. Coba dicek dulu semua. Atau mau share screen? Boleh? Oh, zoom-nya di HP. Dibacakan aja Mas Kamim, coba Ya, biar boleh dikoreksi. dibacakan deh. Boleh dibacakan Mas Amim. Halo Mas Kamim. Halo Mas Kamim. Oh, ya, Bu. Sama dengan if, buka kurung, H5 sama dengan petik A, petik, koma 4, koma, if, buka kurung, H5 sama dengan petik C, petik, koma 2. B-nya nggak ada? Oh, B-nya ada apa, Bu? B-nya mana B-nya? Oh iya. Oh iya, itu berarti ya, Bu ya? Iya. Tadi Ya, dari A, maaf. Mas Hamim langsung C. Toh? Sudah ngopi belum Mas Kamim? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, aman ya, bisa ya. Oke, lanjut dulu ya. Mas Hamim sudah keluar hurufnya. Sudah. Oke, lanjut. Berikutnya kita isikan yang masih menggunakan menu if, yaitu bobot. Enggak, Deng. Bobot itu rumus biasa. Bobot itu rumusnya adalah perkalian antara SKS dengan angka. Jadi ini berlaku universal, berlaku semua tanpa syarat. Jadi karena tanpa syarat, rumusnya cuma begini aja. Sama dengan klik di SKS, kali itu bintang ya, angka. Jadi perkalian SKS dengan angka. Enter. Nah, 8. Copy ke bawah. Nah, gitu ya. 2 kali 3 dan seterusnya. Oke. Bobot perkalian SKS dan angka tanpa syarat. Jadi berlaku untuk semuanya. Nah, berikutnya kita mau mengisikan semester. Semester mata kuliah ini itu di dalam kodenya ada kode di semester berapa mata kuliah itu diberikan. Nah, yaitu ada di digit pertama dari kode. Nomor 1 ini 2, dia diberikan di semester 2. Ini semester 4, 2, 6, dan seterusnya. Nah, saya terangkan dulu sebentar ya. Di Excel itu ada namanya fungsi string. Fungsi string itu ada 3. Yang pertama left, kemudian mid, yang ketiga right. Jadi seperti namanya, left itu berarti mengambil satu atau beberapa karakter dari sebelah kiri, dari sebuah string.
Kalau mid dari tengah, kalau right dari kanan. Jadi misalnya kita punya kata unisula gitu ya. Kata unisula. Terus kita mau mengambil supaya muncul di sini tuh uni. Nah, uni itu kan dari unisula, kata unisula itu dari sebelah kiri. Bentar, ini saya pindah dulu. Dari sebelah kiri. Kemudian yang mid, saya mau mengambil kata isu, ISSU. Kemudian yang dari sebelah kanan, sula. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau ngambil uni? Fungsinya begini. Uni itu rapat dari kiri kan, left, buka kurung buka, lalu teks. Teksnya mana? Teksnya tuh boleh dituliskan begini. Ini boleh sama, gitu ya. Atau karena di atas sudah ada kata unisula, kita klik aja. Jadi E4, kemudian titik koma, kemudian number of character. Jumlah karakter yang mau diambil berapa? Karena kita mau memunculkan uni, berarti kita ngambil 3 karakter. Tutup. Udah gitu aja. Nah, jadi munculnya uni. Kalau right, kita ambil yang kanan dulu ya. Kita mau ngambil sula nih. Berarti, sula itu ada di bagian kanan. Berarti kita pakai fungsi right, kurung buka, teksnya kita klik, kemudian titik koma, number karakternya berapa? 4, karena kita mau mengambil SULA. Tutup. Nah, gitu. Ya. Jadi left dari kiri, right dari kanan. Kalau mid itu tengah-tengah. Nah, kalau mid rumusnya agak beda. Mid teksnya ini. Titik koma. Kalau mid karena dari tengah, dia harus ada perintah mulai dari nomor berapa nih kamu mau ngambil gitu. Start number-nya berapa. Nah, karena kita mau mengambil kata issue, berarti mulai huruf I ya. I itu huruf nomor 3 dari depan. Jadi kita klik 3, start number-nya. Kemudian titik koma, jumlah karakternya berapa? Kita ngambil 4 karena ISSU. Jadi ini 4. Tutup. Udah. Nah, gitu. Ya. Jadi ini kita sudah mengenal fungsi left, mid, right. Nah, sekarang kita silakan. Oh, saya pikir tanya. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita kembali ke sini. Nah, di kolom semester, ini nanti isinya harusnya 2, 4, 4, 2, 6, 2, 2. Itu dari karakter pertama di kode mata kuliah. Kelihatan ya? Ini ada yang pojok sendiri tuh. Angka-angka itu adalah menunjukkan semesternya. Jadi, karena kita ngambil di digit pertama, itu artinya dia di sebelah kiri. Jadi kita pakai fungsi left. Left, teksnya mana? Teksnya ini. Jumlahnya berapa berarti ngambilnya kita? 1. 1. Iya, betul. Tutup. Nah, ini muncul 2. Betul ya? Kita copy ke bawah. Nah, gitu. Ini untuk semester. Ada yang ditanyakan? Aman ya? Berikutnya, kelas. Kita mau mengisikan kelas. Kelas ini isinya adalah kelas pagi atau sore. Itu terlihat dari kode mata kuliah digit terakhir. Di digit terakhir, di kode mata kuliah itu ada P atau S. P itu artinya pagi, S itu artinya sore. Jadi kita ambil pakai fungsi apa? Right. Right, betul. Kita coba ya. Right, buka. Teksnya di sini. Berapa jumlah yang diambil dari sebelah kanan? 1. 1. Oke. Nah, isinya P, S gitu. Kita copy ke bawah. Nah, tapi bagaimana supaya keluarnya itu pagi sama sore, Bu? Bukan P dan S gitu ya. Kalau ini kan nggak semua orang paham nih. Jadi, nah sekarang
kita akan ubah pagi ini menjadi P ini menjadi pagi, S menjadi sore. Jadi P dan S ini akan kita gunakan sebagai kondisi. Jadi setelah kita bisa mengeluarkan P dan S-nya nih, kita edit. Kita double klik. Lalu sebelum write, jadi setelah sama dengan, tapi sebelum write, kita tambahkan fungsi if. If buka kurung, lalu kan logical test-nya nih. Syaratnya apa nih? Syaratnya adalah kalau di kode mata kuliah dengan fungsi write sebelah kanan terambil P gitu ya. Ini terambil P, maka di sini kita isikan pagi. Pagi itu kan string, jadi dikasih petik lagi. Gitu. Jika tidak, karena kondisinya kan cuma 2 ya, pagi dan sore. Kalau dia tidak pagi kan pasti sore. Nah, nggak usah pakai if. Jadi pilihan terakhir yang nggak ada pilihan lain lagi, itu nggak usah pakai if. Jadi langsung sore gitu. Enter. Kita kopikan ke bawah. Nah, gitu. Ya, sudah semester, SKS, bobot kelas sudah. Nah, fungsi leverage-nya sementara kita gunakan di situ. Berikutnya, kita Maaf Bu, disorot lagi Bu yang ke kelas iya, pagi itu Bu. rumusnya ya. Oke, Ibu ya Bu yang tuh. yuk. If right dari D5 terambil P gitu ya. Itu berarti di sini kita isi pagi. Jika tidak, value if false, sore. Langsung sore aja, nggak usah pakai if lagi. Tapi kalau saya mau pakai if lagi boleh Bu, ya boleh saja. Nggak apa-apa, tapi kan lebih panjang gitu aja. Karena Excel itu di kondisi terakhir boleh tidak memakai if. Lalu bedanya apa sebetulnya? Ada if-nya atau tidak gitu ya. Sebetulnya bedanya begini, kalau ada tulisan lain selain pagi dan sore, maka kalau nggak pakai if nih yang terakhir, akan tetap masuk sore. Jadi misalnya ada huruf Q atau B atau A gitu ya, masuknya sore. Tapi kalau kita pakai if nih, yang P pakai if, yang S pakai if, maka kalau ada huruf lain, nanti tulisannya false. Gitu, bedanya begitu sih. Coba ya, misalnya begini. Misalnya saya punya ini lagi, tak kopikan di sini, tapi huruf akhirnya kita ganti A misalnya. Terus rumus ini saya copy ke bawah. Nah, masuknya dia sore, padahal di sini A nih. Gitu. Jadi karena yang fungsi terakhir tidak dipakai if ya. Nah, kecuali di sini tetap tambah if, jadi if-nya 2. Sama dengan S. Nah, gini. Ini kan bener nih, kita copy ke bawah. Nanti data yang terakhir tulisannya false. Gitu. Tuh ya. Saya hapus ya. Tapi sekali lagi kalian boleh pakai 2 if atau 1 if. Sudah? Sampun? Oke lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita mau mengisi pengampu. Pengampu dan nama mata kuliah itu kan juga tergantung kondisinya ya, karena dia tergantung dari kodenya. Nama dosen juga punya kode dosen, aduh, kode pengampu. Misalnya kodenya AB43 itu Abdul, DS82 Desi, FR76 Ferry, dan HI44 Hilal. Jadi kita sebetulnya bisa pakai if. If kode pengampu isinya sama dengan AB43, maka dosennya Abdul. If if, jadi 4 if. Tapi perintah itu terlalu panjang. Kalau kita punya tabel bantuan atau tabel referensi seperti ini, fungsi if itu bisa kita gantikan dengan lookup. Jadi kita sekarang akan mempelajari lookup.
Nah, lookup itu ada dua. Ada lookup H lookup sama V lookup. Nah, kapan kita menggunakan H lookup, kapan kita menggunakan V lookup, itu tergantung dari tabel referensinya. Kalau tabel referensinya mendatar, berarti horizontal. Oh, berarti kalau mau mengisi kode pengampu, nama pengampu, kita pakai horizontal lookup. Kalau mau mengisi nama mata kuliah, berarti kita pakai vertical lookup. Gitu, ya. Jadi sekarang kita mau mengisi dosen dulu, yang gampang. Dipakai horizontal lookup. H, lookup. Buka, kurung. Lookup value itu kunci yang mau dicocokkan antara tabel utama dengan tabel bantuannya. Yang sama di sini kan kodenya ya. Jadi ini diklik di kode. Klik. Nah, jadi H lookup value-nya C5, lalu titik koma, tabel array itu tabel bantuannya kita blok. Ini kita sorot di blok. Begitu. Kemudian titik koma lagi, row index number. Row index number itu nomor barisnya. Nomor barisnya siapa? Nomor barisnya tabel referensi. Di tabel referensi itu kan ada kode baris 1, ada nama pengampu di baris 2. Karena kita mau mengisi namanya, nama pengampu, maka kita pilihnya 2. Jadi pilih di baris 2 gitu. Titik koma, false. Karena kita mau mencari yang exact match, yang betul-betul cocok, gitu ya, yang sama. Bukan yang approximate. Jadi ini pilih false. Gitu. Nah, kita copy. Copy kok salah gitu ya. Kita coba lihat. Kok yang satu benar Abdul, tapi yang lainnya NA. NA itu not available. Artinya tidak tersedia datanya gitu ya. Kita coba perhatikan ya. Di sini kalau saya klik di baris 1, itu tabel array-nya adalah B16 sampai B17 dan ini kesorot merah. Betul ya? Nah, sekarang perhatikan kalau yang baris kedua. Nah, yang kesorot merah turun dia. Sekarang karena barisnya turun kan berarti selnya juga ikut turun dari baris 17 dengan baris 18. Sehingga kalau kita pilih row index number-nya 2, itu dia ada di baris kosong gitu. Nanti yang baris ketiga juga sama. Tuh dia pindah ke bawah gitu. Jadi harusnya tabel array-nya tuh nggak pindah, Bu, gitu. Betul. Jadi seharusnya tabel array-nya itu kita kunci. Jadi saya kembali ke sini. Yang berwarna merah ya, B16 sampai B17-nya itu dikunci. Caranya, ini di blok begini, sorot, lalu tekan F4. Kalau di komputer biasa itu ada di bagian di atasnya angka, itu ada tombol F dengan angka. F1, F2, F3, F4. Kalian tekan F4. Tapi kalau laptop, biasanya pakai Fn. Jadi tombol Fn, kalian cari di bawah ada tombol Fn, diklik bareng dengan F4. Nah, gitu. Tujuannya untuk memunculkan tanda dolar. Tanda dolar itu artinya mengunci, tanda absolut. Jadi dikunci. Jadi walaupun dikopikan ke bawah nih rumusnya, dia tidak berganti baris, tetap di 16-17. Gitu ya. Ini saya enter. Kita kopikan lagi ke bawah. Nah, gitu. Ya. Jadi table array-nya dikunci, di lock gitu, pakai dolar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk fungsi lookup. Lookup. Tidak ya, aman ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Berikutnya kita mengisi nama mata kuliah. Sama, masih pakai lookup karena kita punya tabel bantuan. Ya, kita coba. Sekarang tabel bantuannya berdiri, berarti vertikal. Nah, berarti kita pakai V, vertical lookup. V lookup, buka. Lookup value-nya mana? Ini, kan dia berdasarkan kode ya. Ini kodenya, terus di sini tuh kode. Loh, kok nggak sama, Bu? Nanti nggak ketemu dong ya.
Kan kita harusnya mencocokkan. Sama kayak yang kode pengampuni sama nih. Jadi ketemu. Tapi kalau mata kuliah, yang ini tuh hanya angkanya 302, 643, 742, dan itu adalah ada di tengah-tengah di sini. Jadi harusnya kita ngambil pakai fungsi apa? Kalau mau ngambil angka 302, 542 gitu. Fungsi mid. Mid. Iya, betul. Mid kode sini ya. Koma berapa? Start number? 4,3. Betul, pintar. Ini ya. Oke. Ini lookup value-nya. Titik koma, table array, di blok lagi kayak tadi. Jangan lupa Fn F4 supaya muncul dolarnya. Titik koma, kolom index number yang berisi nama mata kuliah itu ada di kolom kedua. Jadi ini 2. Lalu titik koma, false. False itu boleh diganti angka 0 sebetulnya. Kalau true 1, kalau false 0. Enter. Loh, kok nggak ada? Kok not available? Kira-kira apa ya yang salah ya? Nah, jadi begini. Ketika sebuah angka ini itu diketik manual. Maksudnya ketik angka biasa 302, 643 gitu. Pakai keyboard ya 302 enter. 643 enter. Nah, jadi tipe datanya itu kalau di istilah komputer dia istilahnya numerik. Nah, sedangkan di sini angkanya sudah gabung sama huruf. Jadi ketika angka sudah gabung sama huruf, maaf ya, tak mute dulu sebentar. Nah, ketika angka sudah gabung sama huruf, maka angka itu tidak lagi bersifat numerik. Dia akan bersifat string. Makanya dia nggak cocok sama sini. Karena ini numerik, ini bukan numerik. Jadi caranya bagaimana? Caranya dicocokkan, disamakan. Sama-sama dijadikan angka, atau sama-sama dijadikan string gitu. Nah, di Excel, kalau kita punya data yang bersifat bukan angka, itu bisa diangkakan. Caranya dengan begini. Kan waktu kita ngambil fungsi mid ini nih, itu kan keambil angka 302, 542, dan seterusnya ya. Tapi tipenya bukan numerik. Nah, supaya jadi angka, kita beri perintah value. Jadi diubah menjadi value numerik gitu. Value, tutup, buka, nutupnya di mana? Nutupnya di sini, di belakangnya terakhir fungsi mid. Nah, gini. Udah ditambahin itu aja sih. Hasil mid-nya itu di-value-kan gitu. Enter. Nah, keluar kan? Cocok sama sini gitu. Gitu ya. Oke. Berikutnya Ketinggalan Bu. dalam. Oh iya ya, mau dicontoh ya? Nih. Ya. Oke. Jadi mid-nya di-value-kan. Masih ada 2 kolom. Rumus yang awal sebelum di enter tadi Bu. Rumus yang awal sebelum di-enter. Tadi nggak ada ininya. Nggak ada value-nya. Nah, sebentar Bu. Ya, oke. Sebetulnya ada cara satu lagi. Jadi caranya tuh 2. Rumusnya yang sini dijadikan angka atau yang tabel di sini dijadikan huruf gitu. Kalau dijadikan huruf tuh dikasih petik. Jadi caranya sama. Nanti habis ini kita kasih yang coba cara kedua ya, yang kasih petik ya. Nanti kalian boleh pilih yang mana, bebas. Sudah? Setelah itu di enter Bu. Oke, di enter kan not available ya. Ini tak kopikan ke bawah. NA semua nih. Nah, karena alasannya tadi, ini tipenya string, ini tipenya angka. Nah, sekarang angkanya aja yang kita ubah jadi string, boleh Bu? Boleh. Caranya adalah
angka-angka di sini diketik ulang tapi pakai petik dulu. Petik 302, enter. Tuh, dia langsung berganti. Cirinya kalau dipakai petik itu ada tanda, kalau dia string ya, ada tanda segitiga hijau di kiri atas. 643 akan saya ketik ulang tapi pakai petik 1, 643, enter. 742 saya petik 742, enter. 763, 542, 234, 352. Nah, gitu. Jadi bebas ya, kalian boleh pakai cara yang ini atau cara yang saya pertama tadi, yaitu ditambahi value di depannya. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Masih sama. Sekarang jenis mata kuliah. Jenis mata kuliah itu menggunakan gabungan fungsi if dan meet. Karena begini, jadi jenis mata kuliah itu adalah kalau kode mata kuliah ini TE berarti jenisnya teori. Kalau PA itu praktek. Jadi sebetulnya sama kayak yang pagi sore tadi ya. Maaf ya, saya minum sebentar ya. Nah, sekarang kita ngambil TE sama PA dulu ya. TE sama PA itu diambil pakai, karena dia di tengah-tengah, meet-nya kode, kemudian mulai dari digit kedua, diambil sebanyak 2. Enter. Kita copy ke bawah. Nah, kan isinya kalau nggak TE, PA nih. Ini kan kurang jelas ya. Jadi sekarang TE dan PA ini kita gunakan sebagai syarat. Sama seperti waktu pagi dan sore tadi. Jadi kita tambahkan if. Ini ya. Di sebelum meet, kita tambahkan if. Nah, gini. If meet D5,2,2 ini hasilnya TE, itu, maka di sini kita isi teori. Jika tidak, praktek. Ya, jika tidak, ya berarti dia praktek. Gitu. Udah. Kita copy ke bawah. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, berikutnya kolom yang belum keisi tinggal 1, yaitu keterangan mata Bu. kuliah. Keterangan mata kuliah itu kita isikan berdasarkan kolom SKS dan kolom angka. Jadi, jika nilai SKS-nya lebih besar dari 2, jadi 3, 4, dan seterusnya ya, tetapi nilai angkanya kurang dari 3, berarti nilainya itu belum B gitu, masih C atau D gitu. Maka keterangan mata kuliah itu mengulang. Harus diulang. Tapi selain kondisi itu, kita nyatakan lulus. Jadi syaratnya tuh di sini. Ini kita lihat yang SKS-nya besar itu ada Pascal, ada grafik, ada IBD. Yang SKS-nya 2, nggak usah dilihat. Pascal nilainya C. Nah, ini nanti harus ngulang dia. Grafik nilainya B, aman. IPD 4, SKS-nya nilainya A, aman. Jadi nanti yang harusnya mengulang cuma Pascal. Nah, rumusnya begini. Di Excel itu berarti kita menggunakan 2 kondisi ya, ini dan ini gitu. Jadi, if, saya pakai huruf besar biar kelihatan, if, and, karena kondisinya 2, ini dan pakainya, buka kurung. Kondisi yang pertama adalah kalau SKS-nya di sini lebih besar sama dengan 3, ya, 3 kan kehitung ya, jadinya pakai sama dengan. Lebih besar sama dengan 3, maka, dan nilai huruf
Nilai rugi di sini B, berarti pakai angka ya. Nilai angkanya masih kecil, belum B, jadi kurang dari 3. Maka di sini kita tuliskan mengulang. Jika tidak, lulus. Jadi hanya itu aja kondisinya yang tidak lulus. Selain itu lulus semua. Udah. Nah, ini lulus, kita kopikan ke bawah. Nah, jadi yang mengulang di sini nih. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf Bu, itu perintahnya hurufnya harus kapital ya? Oh, enggak. Kecil, besar kecil sama saja. Kecil boleh. Cuma ini Punya saya supaya kok terlihat gampang. Dalam, belum muncul nih. boleh dibacakan? Munculnya apa? Huruf kecil boleh ya? Nggak harus besar kok. Tidak munculnya apa, Pak? Sudah muncul belum? Sudah belum? Kalau masih error boleh dibacakan. Halo? If Mm-mm. eh If, if buka kurung N ya. buka kurung F5. Kok punya saya F5 ya, Bu? Oh iya, saya ini soalnya saya aktif di F2 sini. Oh, Ya, sama aja. Oke. Saya aktif di baris 6 soalnya. Oke, di baris 5. Lanjut, Pak. kurung lebih Mm-mm. besar sama dengan 3. Ulangi F5. F5 lebih besar sama dengan 3. Titik H5. Kok H5 ya? Itu ini. Nah, harus kalau H itu berarti yang keblok di huruf A. Itu, Bu. Harusnya di angka. G. Bukan ketemu. Namun, oke. Ada lagi? Oke, sudah ya. Berarti sudah lengkap nih kolomnya. Nah, berikutnya kita isi jumlah SKS. Jumlah SKS itu berarti kita menghitung total ini ya dengan menggunakan sum atau pakai auto sum. Di kanan atas itu ada icon sigma, itu diklik saja. Yang paling atas itu sum. Nah, ini diklik. Tapi pastikan kursornya sudah diletakkan di tempat hasil sumnya mau dimasukkan ya. Nah, cuma SKS kan kita mau masukkan di sini, berarti saya klik di sini, lalu auto sum. Nah, otomatis dia akan ngeblok sel-sel yang ada angkanya yang berada di atasnya. Kalau dia sudah ngebloknya benar, di enter aja. Kalau salah, dipindah. Gitu ya. Oke, jadi SKS yang diambil totalnya 18. Lalu satu lagi, hitung bobotnya. Bobot yang hasil perkalian angka dan SKS nih, kita auto sum juga. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ya. Berikutnya, indeks prestasi itu adalah pembagian antara bobot dan SKS. Jadi ini rumus biasa sama dengan klik di bobot, dibagi, klik di SKS. Enter. Dan SKS itu sebetulnya kalau begitu kita memberi perintah, dia akan menyorot gitu. Jadi kita sambil meyakinkan yang kita klik tadi benar atau enggak gitu. Ya. Oh, sudah betul, berarti tinggal di enter. Nah, IP-nya 2,72 ya kalau betul. Nah, ini saya kecilkan, tadi defaultnya saya desimalnya 3. Kita buang 1, caranya dengan klik decrease di sini.
ini ke kiri itu increase, nambah, kalau ke kanan decrease. Jadi kalau mau mengurangi, berarti kita pakai yang kanan. Oke, satu lagi. Keterangan. Keterangan ini keterangan secara keseluruhan ya. Kalau IP-nya kurang dari 2, atau jumlah SKS-nya yang 18 itu masih lebih besar daripada separuhnya jumlah bobot. Artinya separuh jumlah bobot itu lebih kecil dari jumlah SKS-nya gitu ya. Maka keterangannya kurang. Ditulis kurang gitu. Tapi selain itu cukup. Nah, jadi kondisinya 2. If, saya pakai huruf besar sekali lagi supaya terbaca jelas di komputer kita gitu. If or. Nah, sekarang karena kondisinya 2, jadi di sini nih. Ada soal di nomor 8, nomor 11. Keterangan diisi dari jumlah SKS dan indeks prestasi. Jika jumlah SKS lebih besar daripada 50% kali jumlah bobot, atau, nah di sini nih, atau itu nanti or di if-nya ya, IP-nya lebih kecil dari 2. Gitu. Maka di situ kita isi kurang. Nah, jadi gini, if or apa dan apa nih? IP diklik. Kalau IP-nya ini kurang dari 2, or atau ini jumlah SKS-nya masih lebih besar atau sama dengan 50% kali jumlah bobot. Sini. Nah, gitu. Ini tutupnya ungu, berarti dia nutup di sini ya. Yang nutup F13 yang merah ini belum ada, jadi kita tutup sekali lagi. Nah, if logical test-nya kan itu ya. Titik koma, value if true-nya apa? Berarti kalau IP-nya kurang dari 2, atau jumlah SKS-nya lebih besar dari separuhnya jumlah bobot, di sini kita tulis kurang gitu. Selain itu, kita isi lulus. Cukup. Maaf. Cukup. Oke. Enter. Nah, jadi ini cukup ya, jelas karena IP-nya sudah lebih dari 2. Ketinggalan Bu, lihat Bu. Ini. Silahkan. Nah, jadi di latihan 3 ini kita sudah belajar fungsi baru yaitu fungsi lookup dan lookup, kemudian fungsi string mid left right, kemudian menggunakan dua fungsi untuk kondisi yaitu if dengan mid, if dengan left, if dengan right gitu ya, yang digabungkan dengan or dan atau. Kemudian kita belajar mengunci range, kemudian mengulang if. Ya, ini kalau sudah disimpan dengan latih 3 lalu kirimkan. Oke, sudah? Bu, yang nama mata kuliah saya Ya ketinggalan ya. Bu. Sama mata kuliah. Ini monggo silakan. Tadi di save namanya Bu. Latihan 3. Di save namanya latihan 3. Nanti kita kirim di pos latihan 3 ya. Sampun? Oke. Nah, sudah ya, ini disimpan. Sampun Bu, sampun. Oke.
Pokoknya latihan 3 ya. Latihan 3 terus NIM gitu ya. Jangan lupa NIM-nya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke latihan 4. Latihan 4 itu Siapa itu? Ke kamar mandi ya. ini ya. Oh, sorry, saya belum tampilkan. Yang grafik dan sorting. Ini juga nggak ngetik, silahkan diunduh dulu. Ini latihan 4, kita buka. Ya. Yuk, ini latihan 4. Nah, latihan 4 ini sederhana kok tabelnya. Tapi mau membuat grafik dari latihan 4 ini. Kita buat kurung-kurung kotak-kotaknya dulu ya. Ini di blok. Mas Yasir, mic-nya Mas Yasir. Oke. Oke. Seperti biasa ini diberi frame dulu border supaya kelihatan batasnya. Kemudian judulnya kita kasih warna agak beda ya. Kemudian ini digabung, merge, seperti tadi. Kriteria nilainya ke kanan, merge-nya. Nilai di sini, 2 baris di merge, karena sebetulnya nilainya nilai angka, yang ini nilai huruf. Kemudian, seperti biasa, kolom A saya insert, kayak tadi ya. Judulnya kita tengahkan. Nih, ada 3 baris, boleh kita langsung sekalian 3 baris. Kemudian di menu Merge and Center, jangan pilih yang Merge and Center, tapi kita pilih panah kecilnya, kemudian pilih Merge Across. Nah, lalu tinggal ditengahkan pakai menu yang ini. Nah, gitu. Kemudian ini kita mengisi dulu nilai angka. Nilai angka itu adalah rata-rata dari semua nilai komponen nilai yang ada. Jadi kita isikan dulu ya. Rata-rata itu adalah average sama dengan average. Nah, gini. Kurung buka, kemudian angkanya di blok. Berarti dari kolom D sampai kolom H. D7 sampai H7, tutup. Nah, di enter. Terus copy ke bawah. Gitu. Nah, ini kan ada yang desimal, ada yang tidak ya. Jadi kita munculkan juga yang 88,0 gitu. Caranya pakai di sebelah tanda koma itu ada increase desimal, ada decrease desimal. Nah, ini diklik aja. Kurangi 1. Ya, 1 desimal aja ya. Dah. Mohon maaf Bu, ulangi Bu ketinggalan. Oh ya. Pakai menu average. Saya ulangi dulu. Di menu average sama dengan average, buka kurung. Lalu angka-angka yang mau dijumlah di blok. Kan mulai sini ya, 95 ke kanan sampai kolom H. Pastikan sampai kolom H karena nilai internet ada di kolom H. Berarti D7 sampai H7. Kalau yang misalnya panjenengan tidak ngisipi berarti sampai G. Enter. Udah, tinggal di copy ke bawah. Iya Bu, sampun. Oke. Sekarang nilai huruf. Nilai huruf itu sama kayak yang file latihan 3 tadi. Kalau nilainya 80 ke atas, maka nilainya A.
75 ke atas nilainya AB. 70 B dan seterusnya. Jadi ini if-nya ada, kondisinya ada 1, 2, 3, 4, 8. Jadi kita pakai if sebanyak 7. Kita mulai ya. Ini saya pindah dulu supaya terbaca nanti. Saya pindah ke sini dulu sebentar. Ini cuma catatan aja sih sebenarnya dia, nanti setelah itu kita hapus aja ya. If kurung buka, logical testnya mana? Nilai angka kan? Jika I7 lebih besar sama dengan 80, maka di sini kita isi A. Berikutnya, jika tidak, if lagi, kan masih banyak ya. If I7 lebih besar sama dengan 75, maka di sini kita beri nilai AB. Lagi, if I7 lebih besar sama dengan 70, maka di sini kita isi B. Lagi, lanjut if. Habis 70, 65. If I7 lebih besar sama dengan 65, maka nilainya BC. Next, if I7 lebih besar sama dengan 55, maka nilainya C. If lagi I7 lebih besar sama dengan 50, maka nilainya CD. Masih ada D ya. If I7 lebih besar sama dengan 40, maka nilainya D. Nah, yang E, sisa dia. Nggak usah dikasih if, langsung saja E. Jadi habis D langsung E. If-nya ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai terakhir pasti warnanya hitam. Ntar Bu, jangan diantar dulu. Oh ya, nanti tak tampilkan lagi. Nah. Belum. Belum. Oh ya, saya ambil minum sebentar ya. Belum. Belum, panjang banget ya, Bu. Ya. Ada 7 ya. Jangan punya kayak apa? Bukan tadi. Ini cuma pengecekan. Nanti kami hubungi ke yang mau dibenerin apa enggak, apa dibenerin. Apa nanti pas ibu data terus berapa sini ini nomor HP kalau dulu sambil notanya di foto nanti kami hubungi lagi kalau
Udah? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Oke ya, silakan. Sedikit lagi. Ini tugasnya membuat grafik ya, Bu? Betul. Heeh. Nanti habis ini kita membuat grafik. Bu rumusnya, Bu. Hah? Sudah ini aja rumusnya. Oh, ketutupan ya? Ini. Ini. Nah, Lupa saya. ya, Udah Bu. berarti sudah? Nah, Oke, lanjut ya. Nah, hari ini kita akan membuat grafik dari tabel yang kita buat. Tapi, ini saya hapus saja ya. Membuat grafik itu sebetulnya gampang kok. Jadi, setelah tabel kita punya nih, kita blok satu data sebagai legendnya. Jadi ini di blok dan semua data angka yang akan kita buat sebagai grafik. Nah, kita mau membuat grafik yang berisi komponen-komponen penilaian. Jadi dari nama sampai internet di blok, tapi judulnya jangan ya. Judulnya nggak usah. Jadi mulai sini, murni hanya datanya aja. Udah, kalau ini sudah di blok, kemudian di menu atas kita pilih insert. Lalu setelah itu di menu di bagian chart di sini. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe grafik yang bisa kita pilih. Ada pie atau lingkaran, ada garis, ada bar gitu ya. Kita kali ini saya mau pakai bar dulu. Nah, kalian klik di apa namanya panah kecil itu. Kita pilih. Silakan pilih bebas, boleh yang 3D, boleh yang 2 dimensi. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Nah, seperti ini udah langsung jadi ini. Nah, gini. Udah jadi, cuma kan ini tidak kelihatan yang biru tua itu keterangannya apa, yang kuning apa. Yang ini keterangannya hanya seri 1, seri 2 gitu. Nah, berikutnya kita mau mengubah nama seri-seri ini tergantung dari legendnya. Ini harusnya Introduction to Computer. Terus nanti ada Word, Excel gitu ya. Caranya adalah begini. Kita pilih atau kita klik di menu Select Data. Nah, nanti kan muncul begini nih legendnya. Ada seri 1 dan seterusnya. Seri 1 ini kita ganti. Jadi ini klik, lalu diedit. Kalau di tempat kalian ada klik nggak ya? Bentar, lepas maaf. Di sini, nah ini namanya. Ini klik kanan kok nggak bisa diedit. Coba saya cek dulu ya. Agak beda. Nah, gini ya. Ini intro. Kalau di tempat di komputer kalian mungkin ada edit. Nah, itu dia diklik edit. Kalau di tempat saya ini nggak ada edit nih. Lalu kita lanjutkan yang series 2 itu Word. Diklik di nama di sini. 27 ke
Antrian 27 ke pendaftaran. Bu, diulang Bu. Kok nggak diulang Bu? Diulang. Yang select data tadi. Oh, ini diklik dulu ya tabelnya ya. Tabelnya diklik, select data. Nah, di bagian series di sini, ini nanti kita edit satu-satu ya. Yang pertama, sorot di bagian seri 1. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada tombol edit, nah itu diedit. Tapi kalau sama seperti saya, berarti ada di kolom nama di sini, name. Nah, ini begitu name intro diedit, dia masuk ke sini, intro. Sekarang yang orange, saya pindah ke series 2. Ini kita beri nama Word. Lalu series 3, Kok punya saya nggak ada ya Bu? bener tak? Nggak ada apa? Ada edit. Edit ada? Select data tadi loh Bu. Edit ada nggak? Nah, belum bisa ke situ Bu. Oh, ini dulu. Grafiknya diklik dulu. Diklik. Nanti muncul begini ya. Muncul cat design. Lalu select data. Tampilan ini muncul nggak? Iya Bu, sudah muncul Bu. Oke. Nah, kemudian di legendnya di sini dipilih salah satu. Satu-satu ya menggantinya. Yang pertama seri 1 diganti intro. Kalau tampilannya seperti saya, berarti ngeditnya di bagian name di sini. Ini intro. Pakai panah boleh nggak Bu? Pakai panah boleh, boleh. Intro. Lalu nggak usah di enter. Terus berikutnya yang series 2. Ini kita kasih nama Word. Series 3. Excel. Series 4. PowerPoint. Series 5. Series 5 tadi apa ya? Pengenal. Series 5 itu apa sih? Internet. Nah, udah. Baru kalau ini semua sudah terganti, kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang cat title-nya juga kita ganti ya. Ini di blok. Ini dihapus aja nih. Nah, tinggal diganti aja. Grafik, nilai IT. Sudah. Dan grafik ini live. Jadi kalau misalnya ya di nilai Yuka, ini yang internet nih, ini kan 92. Kita ganti 20. Nanti dia akan terjun bebas nih grafiknya. Kita enter, tuh. Dia jadi kecil. Jadi grafik ini live. Kalau kita mengubah di datanya, maka di grafiknya juga akan berubah. Sudah? Yang belum berhasil? Nah, ini kalau kita membuat grafik yang data data keterangannya itu jajaran sama dengan data legendnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat grafik dari nilai angka? Kepisah nih, ini sama sini kepisah. Caranya begini, kita mau bikin grafik lingkaran ya, tapi dari nilai angka. Jadi kita blok namanya aja, lalu tekan kontrol, lalu blok nilai angka. Nah, jadi ngebloknya pisah gitu. Kemudian insert, masih di chart, tapi sekarang kita yang lingkaran. Nah, gini. Ini jenis-jenis lingkarannya bisa dipilih ya. Bisa dipilih mau pakai yang ada angkanya boleh. Bebas, pokoknya bebas. Nah, misalnya pakai ini.
atau ini. Silakan. Jadi desainnya ini bebas. Oke, chat title-nya grafik. Sorry. Grafik nilai rata-rata. Nah, jadi begitu cara membuat grafiknya. Nah, grafik ini kita lihat di tabelnya, ini kan urut nama nih. Di grafiknya juga urut nama. Nah, sekarang kita mau mengurutkan data berdasarkan nilai yang paling besar itu yang berada di atas. Jadi nanti nilai A, terus AB, 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 baru B gitu ya. Sekarang kita belajar sorting. Jadi ini kita blok semua data kecuali judul dan nomor. Karena nomor sudah urut. Kemudian kenapa judulnya kok nggak diblok? Karena judul kan selalu di atas. Jadi dia nggak perlu diblok. Supaya dia nggak ikut jempalian gitu. Nah, jadi yang diblok datanya aja. Kemudian klik di menu data. Di data itu ada sort. Sini. Nah, lalu kita mau sort by apa? Sort by, sekarang kan kita mau sorting berdasarkan nilai angka ya. Jadi ini sort by-nya kolom I. Jadi diklik kolom I. Bu, kok saya isinya data, Bu? Nah, kalau di tempat Bapak Ibu isinya data, maka di sini diklik My List has Header. Tuh. Tadinya itu kliknya dilepas. Jadi My List tidak punya header. Gitu ya. Kolom I, sort on value-nya tetap, lalu ordernya, kalau angka yang diblok dan betul, maka tulisannya smallest to largest. Nah, kita atau largest to smallest. Tapi kalau huruf kuncinya, maka tulisannya A to Z atau Z to A gitu ya. Dan ini kita pilih dari besar ke kecil. Large to small. Oke. Nah, jadi nilainya kan ngumpul kan, A dulu, baru AB, baru B. Dan grafiknya juga ikut berubah. Tuh, yang Yuka bukan paling kanan lagi. Jadi dia ikut bergerak. Sekarang yang paling kanan adalah Arifin. Itu. Jadi sekali lagi grafik ini live. Gitu ya. Oke, sampai di sini mengurutkan data, kemudian membuat grafik. Ada yang masih belum jelas? Diulangi, Bu. Yang Tinggalan mana? yang nilai rata-rata, Bu, saya. Yang nilai rata-rata, yang grafik maksudnya. Iya, Bu. Ya, Bu, grafik nilai rata-rata kok nggak jadi, Bu. aja. Tadi kecepatan, Bu. Oke, oke. Jadi datanya kan ini ya yang diblok ya. Tapi kan harus ada namanya. Jadi ini juga diblok. Klik. Kemudian kalau mau ngeblok sini, yang langkah lain nggak boleh diblok ya. Tekan kontrol, jangan dilepas. Sambil ngeblok begini. Nah, jadi ngebloknya terpisah gitu. Kalau sudah keblok begini tinggal di insert chart aja udah. Insert chartnya pie. Nah, tuh jadi gini aja. Jenisnya di bagian chart design ini boleh dipilih yang mana aja. Misalnya ini atau ini atau ini. Ada lagi nggak? Oke. Nah, terus ini judulnya juga diganti. Graf rata-rata. Ya lah. Grafik rata-rata gitu ya. Ini kalau mau diganti juga boleh.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang data tadi Bu, diulangi Bu. Yang data, benar. Yo, yang memberi nama ini, yang seri Yang 1. urutan data itu loh Bu. Oh, sorting. Iya. Oke, nah sekarang kita coba lagi ya. Misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan nilai internet. Jadi kuncinya nilai internet. Di caranya di blok. Ngebloknya nomor nggak boleh ikut di blok, judul juga tidak boleh ikut di blok. Jadi murni datanya aja. Kemudian di menu data, di atas itu ada menu data, diklik. Lalu pilih sort. Sort itu di bagian sini nih. Ada sort sama filter. Nah, klik sort. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Ini akan ditanya, kamu mau mengurutkan berdasarkan apa gitu. Sort by apa gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau mengurutkan berdasarkan internet kan. Jadi ini kolomnya kolom H. Kalau di tempat Bapak Ibu kolomnya isinya isi di sini ya, sort by-nya tuh bukan kolom ABCDI tapi angka. Nah, itu centangnya di sini, centang my list hash header-nya dilepas. Jadi klik di sini dilepas. Nanti dia akan berubah menjadi kolom C sampai J. Oke, ya lanjut ya. Ini kolom H. Kemudian sort on values tetap urutannya, ordernya dari besar ke kecil. Large to small. Oke. Nah, udah begitu aja. Kok nggak urut, Bu? Ya, kan urutnya yang internet. Jadi kita melihat yang di data internet gitu. Kalau yang lain kan ngikutin ya. Oke. Berikutnya, sudah belum? Saya mau ajarkan mewarnai data, tapi dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya di nilai huruf A akan kita beri nama warna biru, AB-nya hijau, B-nya ungu, C-nya merah. Tapi dengan otomatis, jadi nggak boleh manual gitu. Sebetulnya kan kita bisa manual, Bu. Iya, kalau datanya sedikit sih nggak masalah ya. Tapi kalau datanya ribuan, masa kita mau mewarnai 1000 kali gitu. Nah, jadi mewarnai dengan kondisi namanya tuh memformat tapi dengan kondisi. Jadi ini kita mau mewarnai ini nih. Ini di blok. Kemudian dicari menu conditional formatting di sini. Ini ada conditional formatting. Kita klik di panah kecilnya. Nah, setelah menunya keluar, pilih menu yang paling atas, highlight cell rules, diklik disorot aja ya, sampai kanannya pilih yang equal to, sama dengan. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini. Kita mau mewarnai apa? Di cell value-nya equal to, ini cari yang A. Kita mewarnai yang A dulu. A, kita warnai format with. Nah, di sini kita pilih custom aja. Custom, lalu kita pilih warnanya di sini color. Yang A kita kasih warna biru tua, tebel, bold. Oke. Oke lagi. Nah, gitu. Itu otomatis yang A langsung biru. Lagi, sebenarnya tadi bisa otomatis, bisa langsung sih. Sekarang yang AB, conditional formatting, highlight cell rules, equal to, ini sekarang AB
format with, pilih yang custom format. Nih di bagian sini, pilih yang color di sini hijau. Kemudian stylenya bold. Oke. Nah, kita oke lagi. Nah, itu semua yang AB akan hijau. Lagi conditional formatting, highlight cell rules equal to, sekarang B ya. B-nya kita isi dengan colornya, enaknya B itu apa ya? Ungu ya, ungu. Oke, ungu tebel. Nah, ini ya. Lalu yang C merah. Biar waspada. Equal to, ini C, format custom, colornya merah, bold. Nah, biar gitu. Nah, jadi gitu. Cara mewarnai dengan kondisi. Bisa ya. Conditional formatting, yang paling atas, highlight cell rules, equal to. Berarti itu diblok dulu ya, Bu, semuanya? Betul, diblok dulu. Oke, kalau sudah disimpan dengan nama latihan 4 name. Ada yang kesulitan? Oke, bisa ya? Ada yang kesulitan? Bisa? Halo? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Aman, aman, aman. Aman ya? Baik. Jadi, kalau bisa berarti sudah selesai materi kita hari ini. Oke, jadi itu ya. Tugasnya 2, latihan 3 dan